Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada dokumentasi kali ini kita akan membahas tentang multi cluster PostgreSQL di Ubuntu. Oke, nah gunanya buat apa? Ya, gunanya kalau misalkan kita membutuhkan beberapa cluster di Ubuntu dalam satu mesin ya, gitu loh. Tapi sesuai dengan kebutuhan yang di lapangan aja sih sebenarnya. Oke, nah langsung ya. Oke, untuk multi cluster itu sebenarnya sudah ada gitu loh. Sebenarnya si Ubuntu ini, sebenarnya PostgreSQL ini support untuk multi cluster atau beberapa server PostgreSQL dalam satu mesin. Oke, nah dia juga sebenarnya sudah ada script-scriptnya yang emang sudah ready lah untuk itulah. Nah, oke, langsung aja ya. Nah, pertama kita harus install dulu seperti biasa, kita harus install dulu PostgreSQL-nya. Nah, dalam kondisi saat ini, dalam percobaan saat ini, kondisi yang ada adalah kita memakai saya memakai PostgreSQL versi 15 dan OS-nya itu Ubuntu 22.04 server ya. Oke. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini sistem CTL status PostgreSQL. Nah, ini sudah ada ya, sedang aktif. Ini juga masih fresh, ceritanya masih fresh. Nah, terus jadi supaya kita nggak lama-lama dalam melakukan instalasi, terus kalau misalnya kita lihat lagi grep Postgres. Oke. Kalau misalnya dilihat di sini, nah ini sudah aktif juga service di belakang layarnya. Jadi pembuktiannya ada dua. Nah, di sini kalau misalnya lihat setiap kali Ubuntu itu menginstal itu defaultnya itu directory data itu ada di var lib PostgreSQL ya. Nah, di sini ada versinya dan di sini ada nama klasternya. Jadi kalau bisa dibilang itu ini versi, ini nama cluster. Jadi versinya 15, nama klasternya adalah main. Oke. Nah, sekarang untuk dalam masalah clusteran kayak gini, PostgreSQL punya yang namanya perintah pg_ls clusters. Nah, jadi sebenarnya untuk melihat list berapa cluster sih dalam satu mesin. Nah, di sini kalau misalnya dilihat sudah ketahuan, sudah ada outputnya di sini. Nah, bisa dibilang sini versinya 15, cluster, nama clusternya itu main, port yang terbuka 5432, statusnya itu sedang online, lagi aktif, ownernya itu Postgres. Data directory-nya ada di var lib PostgreSQL 15 main. Nah, artinya itu 15 versinya main, nama clusternya. Nah, sedangkan log file-nya ada di var log PostgreSQL 15 main log. Panjang ya, kepanjangan. Nah, kalau misalnya kita install secara default, artinya dalam satu mesin itu ada defaultnya terinstall satu cluster PostgreSQL. Dan sekarang ini satu cluster PostgreSQL versi 15. Oke? Nah, di PG_ls cluster ini sebenarnya ada masuk di dalam paket Postgres common ya. Nah, ini perintah-perintahnya ini ada yang namanya pg_ctl cluster. Kalau misalnya kita di sini ada pg_ctl cluster. Nah, ctl inilah kita anggaplah kontrol cluster. Jadi dia itu gunanya itu untuk mengkontrol cluster-cluster tertentu atau mengkontrol cluster tertentu dalam satu mesin. Oke. Nah, cara penggunaannya adalah di sini nih versi pg_ctl cluster versi, kemudian nama cluster, nah kemudian action. Action ini bisa status ya kan? Action ini bisa status start stop. Oke, contoh aja ya. Jadi misalnya kita mau pg_ctl cluster. Nah, versi berapa? Versinya 15. Versinya 15. Nama clusternya itu main. Kita stop. Nah, dia bilang error, harus memakai Postgres, user Postgres atau root. Oke, sekarang kita pakai user Postgres ya.
sudo min I login min U user Postgres. Oke, terus kemudian kita masuk, udah saya clear, terus pgctl cluster 15. Oh gini aja dulu, pgls cluster dulu ya. Nah terus kemudian, nah ini aktif pgctl cluster versi 15, nama clusternya main, saya suruh stop. Oke. Nah, di sini ada tulisan warning ya. Nah, dia bilang ini perintah ini memakai pgctl cluster. Nah, sekarang besok-besok pokoknya kalau boleh mah kalau bisa pakai systemctl, pakai systemd sama aja. Oke, kita lihat. Pada saat kita pgls cluster, kita list clusternya yang ada di ini, yang ada di mesin itu ada. Nah, ini warnanya merah ya. Merah itu artinya jadi versinya 15, clusternya main, portnya 5432, statusnya down. Nah, kalau down warnanya merah. Oke. Nah, ini untuk mengkontrol satu cluster, atau bisa pakai pgctl cluster, bisa juga kita mengkontrolnya pakai systemctl apa yang kata ada di sini nih. Nah, ini. Nah, jadi kita bisa begini nih. Nah, oke, saya exit dulu ya. Oke, kita lihat dulu ya. Set. Nah, begini. Nah, jadi kalau misalnya kita kan biasanya gini ya. Nah, bisa gini nih. Systemctl status atau start PostgreSQL. Nah, kalau kita spesifikasi berdasarkan cluster yang kita mau, misalnya ada beberapa cluster di dalam PostgreSQL, kita pakai add. Nah, misalnya versinya, kemudian strip, kemudian namanya main. Nah, saya exit dulu ya, pakai ini ya, pakai user biasa ya, karena password Postgres-nya saya belum rubah. Systemctl stop PostgreSQL add versi 15 main. Oke, sekarang kita cek pgls cluster. Oke, misalnya saya start, yang tadi udah saya stop, saya start coba ya. Oke, kemudian saya cek lagi. Oke, online. Oke ya. Nah, sekarang gimana caranya? Itu kalau mau kontrol untuk satu cluster. Sekarang gimana caranya kita membuat cluster yang lain jadi multi cluster? Oke, multi cluster itu bisa dibuat dengan perintah. Saya clear ya. Nah, tapi harus menggunakan user Postgre ya. Sudo min I min U, atau boleh root, boleh. Oke. Kita bisa menggunakan, saya clear biar enak. pg create cluster. Nah, cara makainya begitu. Cara perintahnya itu, cara makainya create cluster, versinya, kemudian namanya. Oke. Nah, misalnya kita pakai yang ada tersedia package-nya apa? 15, berarti kita pakai versi 15. Namanya apa? Namanya contohnya standby 1. Standby 1. Jadi misalnya kita buat cluster versi cluster PostgreSQL versi 15 dengan nama clusternya standby 1. Kita enter. Nah, tuh. Kalau kayak gini artinya berhasil. Oke ya. Nah, tetapi pada saat sudah ini jangan lupa kita harus gunakan jangan lupa ya ini mah. Jangan lupa kita gunakan sudo systemctl daemon reload. Nah, kenapa? Supaya pada saat nanti ini tercreate clusternya, sudah tercreate clusternya, artinya ada 2 cluster PostgreSQL ya. Oke. Nah, ada 2, intinya ada 2 PostgreSQL di sini. Jadi kalau misalnya kita lihat pgls cluster, nah ada 2.
Nah, yang dua ini sama aja nih. Versinya sama-sama 15 ya kan, klasternya main, yang satu namanya standby. Nah, sedangkan portnya, nah di sini kalau misalnya kita lihat portnya, portnya dia otomatis di 5433. Nah, jadi si sistem itu, si Postgre itu sistem atau Postgre-nya itu dia akan milih gitu loh, dia akan milih portnya yang tersedia selanjutnya itu apa gitu loh. Nanti dia akan setting secara default seperti itu gitu loh. Dia akan setting secara default untuk port bukan 5432 lagi, tapi ya nanti dia nambahnya lagi jadi 5433. Nanti kalau kita tambah lagi 5432 5434 seperti itu. Nah, pada saat kita pada saat kita membuat PG create cluster, nah versi 15 standby. Nah, kalau data directory secara default yang akan tercreate itu ada di sini data directory-nya. Nah, var lib PostgreSQL. Nah, di sini versinya ini nama klasternya. Oke, jadi persis sama yang ada di atas. Nah, kemudian sistem CTL daemon reload ini di sini kan disuruh nih gunakan lakukan ini. Kenapa? Karena supaya pada saat kita melakukan sistem CTL start stop gitu ya, start stop PostgreSQL begini aja. Nah, itu dua-duanya akan up gitu loh. Oke ya. Oke, sekarang kalau misalkan kita mau berarti misalkan kita mau kita pakai PGCTL dulu ya. Kita upin dulu yang cluster baru. PGCTL control cluster. Oke, 15 standby 1. Jadi saya mau ngontrol PostgreSQL versi 15 dengan nama standby 1. Saya suruh dia start, enter. Oke, kalau sudah, nah kita lihat PGLS cluster. Nah, hijau online. Kalau misalnya kita ps-f grep Postgres. Nah, di sini ada 2 service, 1 lagi aktif, 2 lagi aktif. Jadi mainnya aktif, standby-nya juga aktif. Oke. Nah, sekarang ya. Nah, sekarang kalau misalnya kita mau pakai yang tadi yang sebelum-sebelumnya, misalkan pakai sistem CTL. Misalkan kalau misalnya pakai sistem CTL ya, sudo sistem CTL ya kan, stop PostgreSQL add 15 versi 15 standby 1. Saya suruh stop untuk yang standby 1 aja. Oke, terus kita lihat PGLS cluster mati, down dia. Nah, kalau kita naikin lagi pakai sistem D secara spesifik, mengaktifkan standby 1. Nah, oke. Kita lihat lagi. Oke. Jalan ya. Berarti di sini ada 2 cluster sekarang. 2 cluster tapi versinya sama. Sama versi tapi namanya beda. Oke, yang satu main, yang satu standby 1. Oke, sekarang kalau misalnya nih, sekarang kita buat lagi. Nah, pada saat kita ngomong pada saat kita mau bikin PG create cluster ya, pada saat kita membuat PG create cluster, tadi kan cara-caranya itu PG create cluster versinya 15, terus baru nama cluster. Nah, sekarang kita tadi langsung tekan enter. Sebenarnya bisa di custom lagi. Misalkan saya mau bikin PG create cluster versi 15, namanya itu Jajal DB. Nah, tapi saya mau direktorinya itu, direktori home-nya itu ada di home. Ya, ada di home Postgres. Contoh, jadi ini agak-agak ngawag ya, agak-agak ngawur nih. Postgres terus Jajal DB. Contoh. Nah, dengan menggunakan port 5439.
Contoh ya. Nah, oke, kita lihat. Tes. Oke, kita cek. Error sih sebenarnya. Kita cek aja ya. Wow, error. Create cluster. Ada yang salah kah? Oh, sudah ada. Oke. Oh iya, already existing. Oke, udah ada yang namanya Jajal DB. Oke, kita ini ya. Berarti kita jangan ada Jajal DB. Misalkan ada Jajal DB1 di home Postgres Jajal DB1. Tep. Nah, ini tadi udah ada sebelumnya. Udah ada ceritanya sebelumnya, waktu sebelumnya udah ada percobaan bikin. Jadi namanya Jajal DB. Nah, sekarang saya rubah jadi Jajal DB1. Oke. Nah ini baru jalan ya. Nah, sekarang kalau misalnya kita lihat lagi PGLS cluster. Nah, Jajal DB1 di home Postgres Jajal DB1. Nah, ini sudah terkira tapi down. Oke. Nah, sip ya. Terus kalau misalnya kita ya seperti biasa kalau mau nge-up pgctl cluster, sudo pgctl cluster versinya 15, namanya Jajal DB1. Saya suruh start. Terus karena dia baru dibuat, sudo system, saya refresh daemon reload. Saya reload dulu sistem CTL-nya supaya masuk dalam service. Oke. Dah. Nah, atau kalau misalnya mau pakai sistem CTL, tadi udah di start ya. PGLS cluster, oke. Ini saya coba pakai sistem CTL. Sudo sistem CTL stop PostgreSQL add versi 15 strip Jajal DB1. Oke, misalnya kita lihat lagi PGLS clusternya. Oke. Nah, di sini merah ya, artinya down. Oke. Nah, sekarang kalau misalnya kita lihat di PGLS cluster ini, dalam satu mesin ini sudah ada 3. Jadi dia sudah ada 3 cluster dalam satu mesin ini, dan semuanya versi 15 semua. Nah, kalau misalnya kita mau beberapa versi dalam satu mesin, nah kita cukup install baru lagi aja. Jadi misalnya pakai apt. Misalnya kita mau install PostgreSQL versi 13 ya. Nah, misalkan kita pakai ini, sudo apt install dulu Postgre-nya. Postgre versi 13. PostgreSQL strip 13. Nah, apt install PostgreSQL strip 13. Oke. Nah, lalu dpkg dulu ya. Dpkg kita cek dulu ya, dpkg -l grep Postgres. Nah, oke. Ini yang barusan ini yang sudah di-install, yang sudah terinstall di versi 15. Sekarang saya coba install apt install PostgreSQL strip 13. Nah, jadi ini kita install PostgreSQL yang versi yang berbeda. Oke, kita enter. Nah, ini nanti tergantung dari komputernya, internetnya masing-masing ya, sama lagi servernya. Nah, untuk supaya bisa kita install versi Postgre yang sebelumnya, itu saran saya repositorinya arahin ke punyanya reponya Postgre. Oke. Nah, karena di reponya Postgre itu dari versi 10 sampai versi 16 itu sudah ready. Oke, ini udah kelar.
Nah, kalau misalnya kita lihat nih dpkg min l Debian package min l, kita grep Postgre. Nah, sudah terinstall ya. Nah, sudah terinstall. PostgreSQL-nya 13, kliennya 13 juga sudah terinstall. Nah, sekarang kalau misalnya kita install, setiap kali kita install package baru PostgreSQL, pasti dia akan meng-create database, cluster baru database yang defaultnya, nah itu yang defaultnya namanya itu nama clusternya itu main. Jadi kalau kita lihat di sini nih ada versi 13, nama clusternya main. Nah, portnya nanti mereka akan menyesuaikan, si sistemnya akan menyesuaikan. Nah, dia akan cari yang kosong otomatis. Nah, statusnya online. Nah, di sini data direkturnya ada di var lib PostgreSQL 13 main. Nah, jadi kalau yang ini di 15, yang ini ada di 13. Yang ini customer sendiri. Oke, paham ya? Sip ya? Gampang? Oke. Nah, sekarang kalau misalnya kita mau buat lagi create class lagi, kita contoh ya, kita cobain buat buat cluster baru lagi, pg create cluster versi 13 ya, yang namanya pg 13 jajal. Oke, saya enter. Oke, nah terus kita cek lagi pgls cluster. Nah, ada tuh PG 13 jajal. Oke, versinya 13. Oke. Oke ya. Gampang ya? Wis gampang, lumayan lah. Nah, setiap konfigurasinya itu pasti ada di sini, teman-teman. Jadi seluruh PostgreSQL semua dalam Ubuntu itu, semuanya dalam Ubuntu itu biasanya ada di etc Postgres semua. Nah, di etc Postgres ini konfigurasinya ada di sini. Di PostgreSQL ini ada di sini etc Postgres ini ya. Kalau misalnya kita ls, nah ini dia per versi, ada 13, ada 15. Nanti teman-teman cek sendiri. Kalau misalnya kita 13, kita cek masuk ke 13, kita ls lagi. Nah, ini ada main, ada pg 13 jajal. Nah, kalau misalnya kita mau mengkonfigurasi yang pg13 jajal, kita masuk aja. Nah, ini masing-masing punya konfigurasinya masing-masing. Ada PGHBA-nya, ada PostgreSQL.conf-nya, ada start-conf-nya. Nah, ini nyaris-nyaris sama lah. Jadi setiap cluster punya konfigurasinya masing-masing. Oke. Nah, segitu dulu untuk yang namanya multi cluster atau multi database PostgreSQL dalam Ubuntu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.